أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah. Mendengar pertanyaan dan membacanya dari saudara saya, teman saya, dan juga orang tua saya ini, saya tersenyum. Kenapa? Karena pada video sebelumnya, saya menjelaskan tentang 5 sensasi menikahi wanita janda. Nah, beliau bertanya, bagaimana kalau menikahi gadis? Masa nggak ada keutamaannya? Masa sih nggak ada sensasinya? Oleh karenanya, pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan tentang 8 keutamaan, 8 sensasi menikahi wanita yang masih gadis. Penting untuk kita ketahui bersama-sama, di masyarakat itu berkembang. Ada loh statusnya masih gadis tapi sudah tidak perawan. Entah apa yang terjadi. Silahkan menebak-nebak sendiri tapi tidak boleh suudzon. Ada juga yang masih perawan meskipun sudah tidak gadis. Nah, ini mungkin terjadi ketika si perempuan dengan laki-laki dinikahkan tanpa adanya cinta. Keduanya rupanya ogah untuk menumbuhkan rasa cinta dari masing-masing hingga pada akhirnya pernikahannya itu berakhir tanpa sentuhan satu dengan yang lainnya. Sudah nikah, sudah ijab kabul, sudah sah di hadapan penghulu dan wali, dan bahkan digelar walimahnya. Tapi karena mungkin, sekali lagi, bukan tidak ada cinta, tapi tidak mau menumbuhkan rasa cinta. Karena rasa cinta itu bisa kok ditumbuhkan, bisa kok diinisiasi, dipupuk. Karena tidak mau sekali lagi berakhir tanpa sentuhan sedikit pun. Ini statusnya janda, akan tapi kondisinya masih gadis. Nah, tentu banyak sekali yang tidak pantas untuk saya sampaikan di sini tentang itu ketika kita dengar celotehan atau seronoh dari teman-teman kita. Nah, fokus saja kepada 8 keutamaan atau 8 sensasi menikahi wanita yang masih gadis perawan. Pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam riwayat Ibnu Battal, gadis perawan itu atyabu akhlaqan, lebih sopan dan lebih mudah menjadi pribadi penurut terhadap suaminya. Karena belum pernah memang. Ini penting menjadi catatan pertama. Yang kedua, asyaddu hubban, dalam riwayat Al-Maqdisi, bahwa gadis perawan itu lebih besar dan lebih dahsyat cintanya. Konon katanya, kalau wanita itu belum pernah mencintai laki-laki dan begitu mencintai laki-laki pada saat pernikahan, lengket seperti perangko. Dia mungkin berkata, sehidup dan semati. Meskipun itu tidak mungkin. Mungkin sih, tapi kecil kemungkinan. Yang sangat mungkin adalah sehidup sesurga. Yang kedua, aqallu khobban. Menikahi gadis perawan itu lebih sedikit tipu dayanya. Belum bisa neko-neko. Belum, ya mudah-mudahan akan tetap terjaga sedikit tipu dayanya. Kemudian yang keempat, wa arda bil yasir. Menikahi gadis perawan itu karena gadis perawan itu punya karakter khas, yaitu lebih ridho, lebih puas meskipun diberikan sedikit dari nafkahnya. Meskipun maaf kurang dari apa yang diberikan suaminya. Yang kelima, wa antaku arhaman.
rahimnya itu lebih produktif untuk menyimpan janin menjadi anak-anak yang salih yang terlahir dari rahimnya. Yang keenam, itu disebutkan wa askhanu juludan, kulitnya itu lebih hangat dibandingkan yang bukan gadis perawan. Selanjutnya disebutkan a'dzabu afwahan, lebih harum mulutnya. Lebih harum mulutnya. Mungkin gosok gigi terus mungkin ya. Selalu menjaga penampilan di hadapan suaminya. Dan yang terakhir adalah lebih hangat kemaluannya. Disebutkan dalam riwayat askhanu aqbalan. Riwayat Imam Abu Nuaim menyebutkan askhanu aqbalan, lebih hangat kemaluannya. Maaf, pelan saya sebutkan, lebih hangat vaginanya. Inna, 8 keutamaan atau sensasi menikahi gadis perawan. Tentu bukan hal-hal yang sifatnya itu birahi saja, membangkitkan selera syahwat laki-laki saja, akan tetapi yang akan mendatangkan ketentraman dan kedamaian di hati laki-laki. Bayangkan, cintanya lebih besar, lebih qanaah, lebih menerima jika diberi nafkah atau apapun pemberian suami meskipun sedikit bahkan kurang. Itu tentu lebih sopan juga, lebih mudah patuh dan tunduk. Oleh karenanya, menikahi gadis perawan ataukah janda itu pilihan yang memang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengantarkan jodoh terbaik untuknya. Janda, silahkan pelajari 5 sensasi menikahi janda. Tapi kalau pilihannya adalah gadis, ya 8 keutamaan inilah yang akan diraih oleh seorang laki-laki. Sekali lagi, jangan hanya melihat faktor penggugah selera syahwat saja, tapi faktor penentram, pendamai batin itu juga amat sangat penting. Ini juga menjadi pilar dari keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.